Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. 3 Mei 2020, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menyukakan Tuhan, memberikan yang terbaik, penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang berbahagia ini, 3 Mei 2020. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya itu tidak mengurangi kuasa-Mu untuk memberkati hidup kami. Kami merindukan Tuhan, kami sangat merindukan kasih-Mu. Kami ingin Tuhan merasakan kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Dan biarlah melalui ibadah online hari ini, 3 Mei 2020, kami boleh menerima pengurapan baru daripada Tuhan. Dan hikmat marifat surga Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami boleh duduk berkenan kepada Tuhan. Hati kami penuh melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kami melewati badai kehidupan ini. Pandemi COVID-19 membuat kami harus berada di rumah, beribadah di rumah, tapi kami percaya tidak mengurangi akan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua memberi hati kami, memberi tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan buat ibadah kami hari ini. Haleluya. Mari yang percaya berkata, amin. Kita angkat pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Hidup dari roti secara jasmani saja, tapi kita harus hidup dari setiap kebenaran firman Allah yang akan memberikan kekuatan dalam jiwa kita. Firman Allah hidup dan berkuasa untuk menentukan jalan kehidupan kita. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Allah, dan kita siapkan hati kita.
Dengarkan firman Tuhan di saat-saat keadaan-keadaan yang tidak menentu. Masa krisis pandemi COVID-19 ini bukan berarti kita harus menjauh dari Tuhan, tapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin memandang kepada Tuhan, menaruh Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu, dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Engkau ada Tuhan, bersama di setiap musim hidupku. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah di minggu pertama bulan Mei yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk mendengar firman. Biarlah kita mau seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, menyimak dan memperhatikan setiap kebenaran yang disampaikan, dan biarlah ini menjadi rema, kekuatan
pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kembali Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami beribadah kepada Tuhan di awal minggu pertama bulan Mei, untuk kami boleh mengalami sebuah terobosan baru. Kami berdoa kiranya Bapa, Engkau mengimpartasi kuasa dari surga buat umat-Nya, untuk kami hari ini boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kekuatan, kami boleh mengalami pengharapan, karena kami tahu janji-janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menyambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Firman Tuhan pagi hari ini 3 Mei 2020 dengan tema bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Ayat 14 mari kita simak bersama-sama bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya pelajari, saya menyimak dalam Kamus Bahasa Indonesia, bergaul yang artinya berteman, bersahabat, dan juga untuk kata karib yang artinya kita erat sekali. Jadi bergaul karib dengan Tuhan artinya kita berteman, kita bersahabat dengan Tuhan erat sekali. Luar biasa saudaraku. Bisakah, mungkinkah manusia boleh bergaul, bersahabat dengan Tuhan erat sekali? Saya mau beritahu mungkin, karena kematian dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa saudara diberi kesempatan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kematian Kristus dan kebangkitannya, di mana saudaraku Tuhan sudah membuat di mana saudara dan saya tidak lagi terpisah, tetapi kita boleh senantiasa menyatu dengan Dia. Saat tirai bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus itu robek, terbelah menjadi dua, itu artinya saudara dan saya, siapapun kita orang-orang percaya, dapat masuk ruang Maha Kudus tanpa perantara lagi. Itu sebabnya kesempatan hari ini mungkin sudah 2 bulan kita ada di rumah, bahkan kita tidak tahu bisa 3 bulan, 4 bulan dengan pandemi COVID-19. Saya percaya ada rencana maksud Tuhan supaya oleh kondisi hari ini kita dapat bergaul karib dengan Tuhan. Bahwa kita akan melihat kemuliaan pertolongan-pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan saya pelajari ada 3 orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama kita tahu Henokh. Henokh kemudian bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan, dia selalu menginginkan Tuhan. Di dalam keadaan yang ramai dia selalu memikirkan Tuhan. Di dalam kesendirian dia selalu juga memikirkan Tuhan. Ada sebuah kerinduan Tuhan di dalam kehidupannya, dan itu tidak pernah lepas dalam hidupnya. Maka kita tahu bagaimana Henokh diangkat oleh Tuhan. Henokh tidak mengalami kematian raga, tapi dia mengalami bagaimana Tuhan mengangkat atas hidupnya dan Tuhan membawa dia ke surga. Saudaraku, dan yang kedua kita tahu Nuh. Pada waktu usia 500 tahun
Tentu kalau kita usia 500 tahun sudah tidak mungkin, karena manusia pada masa kini rata-rata 70 tahun. Tetapi pada masa Nuh 500 tahun itu masih tergolong muda. Pada waktu usianya 500 tahun Tuhan memanggil Nuh dan Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera. Saudaraku, apa yang terjadi? Nuh dengan setia dan taat, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia melakukan dan membuat apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Dan saudara, bahtera ini jadi setelah 100 tahun kemudian. Jadi usia Nuh sudah 600 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Nuh harus menanggung berbagai olokan, hinaan, bahkan cercaan. Karena orang berkata tidak mungkin apa yang dikerjakan oleh Nuh, sepertinya Nuh sudah mungkin mengalami Tuhan saraf, ya seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikerjakan Nuh sesungguhnya adalah perintah Tuhan. Dan pada usia 600 tahun dia bersama keluarga ada di bah, dan Nuh diselamatkan dari bencana air bah. Dan yang ketiga, Abraham. Kita tahu bagaimana Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Dan Abraham diuji oleh Tuhan kesetiaannya, ketaatannya. Tidak saja harta benda, tetapi ketaatan pada saat Tuhan memerintahkan untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak. Satu-satunya anak yang dilahirkan pada usia lanjut. Tetapi Nuh tetap taat, Nuh tetap setia. Sebenarnya Tuhan hanya menguji kesetiaan dan ketaatan daripada Abraham. Namun kemudian oleh karena ketaatannya, di mana kita melihat bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, hari-hari ini kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Dunia yang kita jalani semakin rapuh. Dunia yang kita jalani hari ini berbahaya. Dunia yang kita jalani hari ini penuh dengan onak dan duri. Saudara, kita tidak punya kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan daripada Kristus. Itu sebabnya kita perlu untuk kemudian bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang mendengar akan firman Allah pagi hari ini, saya mau berkata, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan untuk mendengar akan perintah-perintahnya, untuk mendengar akan suaranya. Karena itu akan terlebih baik, akan menguatkan dan memampukan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan untuk bergaul karib dengan Tuhan, ada dua hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, kita harus mengikuti nasihat, kita harus mengikuti perintah, kita harus mengikuti arahan Tuhan. Tidak mungkin kita akan bergaul karib kalau kita tidak mendengar akan nasihat, perintah dan arahan-arahan dari Tuhan. Sudahkah Tuhan berbicara kepada saudara? Adakah nasihat-nasihat yang saudara dengar? Adakah perintah-perintah yang saudara dengar hari ini untuk ditaati? Mari kita mau taati, karena Tuhan sedang mengarahkan setiap langkah kita untuk membawa kepada keselamatan, untuk membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Waktu bangsa Israel di padang gurun, saudaraku, Tuhan mengarahkan langkah mereka. Pada siang hari dengan tiang awan memimpin mereka, sehingga waktu tiang awan bergerak, mereka ikut berjalan bersama-sama dengan tiang awan. Tetapi pada malam hari kemudian kita tahu bahwa Tuhan memimpin dengan tiang api. Pada saat tiang api bergerak maju, bangsa Israel juga mereka maju. Dan hari ini Tuhan mau memimpin dan mengarahkan langkah kita. Yang kedua, di mana kita perlu untuk kemudian membangun akan kehidupan rohani kita. Yang kedua, kita perlu untuk disiplin rohani. Apa yang dimaksud dengan disiplin rohani? Disiplin rohani di mana kita doa penyembahan. Kita perlu ada doa penyembahan di dalam keluarga. Perlu kita membangun mesbah keluarga untuk kita mengundang hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Itu sebabnya di mana yang kedua ini kita juga perlu untuk membaca akan firman Allah setiap hari. Karena itu adalah makanan kekuatan bagi iman kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya di masa-masa sulit hari ini kita tahu banyak orang-orang yang kemudian mengalami PHK, banyak orang-orang yang dirumahkan. Kondisi keadaan ekonomi hari ini sangat sulit.
Tetapi percayalah, Tuhan masih memiliki burung gagak untuk mengirimkan kepada saudara. Sebagaimana Dia memelihara Elia pada masa-masa sulit, Dia sanggup memelihara hidupmu, rumah tangga keluargamu di masa-masa pandemi COVID-19. Karena Allah kita Allah yang ajaib. Saudara, perhatikan pada ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayat 12 dikatakan, Tuhan menunjuk jalan kepada mereka. Oh, luar biasa. Saudara tidak akan perlu tersesat. Saudara tidak akan pernah mengalami jalan buntu jika saudara mengandalkan Tuhan, jika saudara bergaul karib dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan menunjukkan jalan. Jika Tuhan yang menunjukkan jalan, maka adakah saudara mengalami jalan buntu? Di dunia saudara boleh mengalami jalan buntu, 1000 pintu tertutup untukmu. Tetapi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan buat bagi mereka. Itulah keistimewaan bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa. Saudara mungkin tidak bisa mewarisi anak-anak dengan harta kekayaan, dengan segala yang kita miliki. Tetapi anak-anak dari orang tua yang cinta Tuhan, anak-anak dari orang tua yang bergaul karib dengan Tuhan, dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya mereka akan diberkati di bumi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak perlu gentar dengan anak cucu kita, karena bagian mereka sudah ada daripada Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua untuk bergaul karib dengan Tuhan, untuk menjadi contoh, untuk memberikan keteladanan bagi anak-anak sehingga mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-14 dikatakan perjanjiannya diberitahukan. Ya, saudaraku, perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara hari ini? Pastikan Dia akan beritahukan. Tetapkan hatimu dan Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menguatkan saudara. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang saudara alami dengan segala pergumulan, dengan segala kesulitanmu, dengarkan Tuhan yang terlebih besar dari segala persoalan hidupmu. Tugasmu hanya sungguh-sungguh melembutkan hati, merendahkan hati. Dan hari-hari ini saya mau berpesan untuk kita lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Itu adalah maksud dari pemerintah, untuk kita berdiam di rumah, untuk kita bekerja di rumah, untuk kita beribadah di rumah, supaya kita bisa konsen bahwa hidup ini sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi yang tidak pernah berubah, Kristus dengan janji-janjinya. Itu sebabnya camkanlah ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan. Saya ingin memberikan satu ayat untuk Bapak Ibu sekalian. Ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami berbagai kebuntuan karena selalu ada jalan keluar. Yang terambil dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi daripada burung-burung itu? Luar biasa saudaraku. Saudara melebihi daripada burung-burung itu karena saudara Tuhan memberikan sesuatu yang terindah yang tidak pernah saudara dapatkan di dunia ini, yaitu kuasa Roh Kudus sebagai roh penolong. Tuhan memberikan saudara dan saya akal budi, kemampuan untuk bisa memanage atas kehidupan ini. Firman Allah berkata bahwa burung-burung di udara
tidak menabur, tidak menuai. Mereka tidak menyimpan bekal di lumbung, namun diberikan makan oleh Bapa. Apalagi saudara melebihi daripada burung-burung tersebut. Saudara, Tuhan akan pasti menjamin atas kelangsungan hidupmu. Tuhan akan pelihara secara seperti yang Tuhan janjikan. Dia akan cukupkan dalam setiap kebutuhan, asalkan engkau terus berpaut kepada Tuhan. Engkau mau terus bergaul erat dengan Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan, di mana memberi kami kesempatan untuk kami bergaul karib dengan Tuhan. Sesungguhnya sesuatu yang mustahil menurut pikiran, menurut akal manusia. Tetapi ini mungkin bagi Allah, karena Tuhan sudah memberi kesempatan dengan tabir bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus telah terbuka dan memberikan kesempatan bagi orang-orang percaya untuk ada di ruang Maha Kudus, untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami boleh bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan terus mampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat mengikuti Tuhan Yesus, nasihat, perintah-perintah-Mu dan arahan daripada Tuhan. Karena Tuhan mengerahkan hidup kami bukan kepada kecelakaan dan bahaya, tetapi Tuhan mengerahkan setiap langkah dan kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal, kepada masa depan yang baik. Itu sebabnya Tuhan kuatkan kami, supaya kami juga boleh Tuhan membangun akan hubungan kami dengan Tuhan. Kami boleh mendisiplinkan rohani kami dengan terus doa penyembahan, dengan terus membaca Alkitab setiap hari. Dan ku tahu kuasa Tuhan, pertolongannya akan nyata di saat kami berseru kepada Tuhan. Pimpin kami sebentar akan masuk kepada perjamuan kudus. Biarlah setiap pribadi jemaat dengan iman akan melakukan hal ini, di mana roti yang dilambangkan sebagai tubuh Kristus dan air anggur yang dilambangkan sebagai darah Kristus. Dan saat kami melakukan ini dengan iman tertuju kepada Tuhan, maka kami tahu kami akan mengalami pemulihan kuasa yang dahsyat, sehingga kami tidak lagi gentar takut dengan apapun terjadi, karena kami percaya besar kuasanya menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan melihat akan perjanjian perjamuan kudus pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati akan perjamuan kudus hari ini. Kita akan angkat roti di sebelah tangan kanan kita, akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita tunduk kepala dalam sikap doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah singkat online pada pagi hari ini, 3 Mei 2020. Kami tahu Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Di mana kami berada, setiap pribadi yang percaya, kami tahu di situ Kristus berada. Itu sebabnya kuatkan kami Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi, di kolong langit, di bawah matahari ini dapat berubah. Tetapi satu hal yang kami tahu, Kristus dengan janji-janjinya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap nyata kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya apapun terjadi, mampukan kami untuk tetap beriman, mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Kristus satu-satunya penolong yang sejati, bahwa Kristus satu-satunya pembuat keajaiban atas kehidupan kami, sehingga kami tidak gentar oleh apa yang kami lihat, oleh apa yang kami dengar, tapi kami percaya kepada firman dan kuasanya. Rasul Paulus katakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya bahwa Kristus, di saat kami berseru kepadamu ya Allah, Engkau menolong kami. Firman-Mu berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Tetap tuntun kami, arahkan kami Tuhan, sampai kami tiba di Yerusalem yang baru. Terpujilah Bapa, di dalam Kristus Yesus dari Nazaret kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumi, hasil ternak buah kandunganmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Tuhan datang kali kedua dan mendapatkan saudara tetap setia dan bertekun kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.